Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan dari warga Muslim Indonesia. Kali ini warga Muslim Indonesia. Jutaan Muslim Indonesia mau nambah satu nggak? Langsung diserang. Hari ini kita punya tamu yang sangat spesial, Son. Spesial. Kali ini adalah fusion dari Richard and Son. Ini merupakan gabungan dari Richard dan Son, ya kan? Nah, Bisa gitu ya? Kalau Son adalah rasnya sama, ya kan? Iya, benar. Kalau Richard akhlaknya sama. Amin. Udah rasanya ya Dragon Ball aku ya. Ini dia Ustaz Felix Yao. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz sudah datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Saya sangat terhormat sekali ya Ustaz Felix Yao bisa datang. Kalau kemarin kesini. berotot kan ini on the way. Wow. Yang berotot kemarin ya. Iya. Botaknya sih udah. Emang masuk pemerintah juga bagaimana Ustaz? Iya, enggak. Nakama itu enggak ada yang pro pemerintah. nakal. Iya, Luar biasa. Langsung ngeklaim ya. Langsung ngeklaim. Ini nakama juga nih ngomong-ngomong. Nakama juga. Berarti enggak pro pemerintah ya? Nah langsung diem Beda, ya. beda. Masih harus udah mana dulu ya. Harus dukung Oh dong. dia Harus nakama dukung. tapi guard dia kayaknya. Oh, Ya, jadi iya, masih iya, masuk iya. ke pemerintah dia. Iya, nyari aman. Jadi sebenarnya saya awal ngelihatnya itu Ustaz Felix Yao yang lagi rame banget di belakangan ini tuh karena ngomongin soal es teh nih Ustaz ya. Oke. Ustaz Felix Yao punya pendapat yang berbeda, Son. Iya. Banget. Karena kita sangat merespek pendapat semua orang yang berbeda-beda. Bener Makanya itu banget. kita memilih Ustaz Felix Yao untuk datang ke sini gitu Son. Untuk mengedukasi sobat loteng juga ya sini. Sobat loteng. Sobat loteng nontonnya Ustaz. Ya, kan? kalau nggak sobat loteng itu adalah anak-anak muda yang biasanya bangun malam untuk diskusi. Kalau nggak maling ya. Sobat loteng ya. Kan baru dari loteng ya. Iya. Dua doang udah pasti. Yang pertama pengangguran, yang kedua maling gak ada yang bagus. Benar. Dan itu koneksinya dekat ya. Iya. Benar. Nah belakangan ini itu lagi banyak tukang es teh. Betul. Ini datang ke pengajian nih Ustaz. Gimana Iya, pendapat iya. Ustaz nih kira-kira? Di sini kita aja. Oke, jadi kemarin itu yang kita soroti sekali lagi bukan penjual es tehnya ya, tapi kita mencoba untuk menyoroti tentang mental. Dan sebenarnya di luar podcast dengan Mas Dedi itu aku bilang begini, Mas, mungkin karena kita orang Chinese ya Mas ya, kita tuh sering dilihat sebagai ATM. Jadi ada orang ketika datang kita tuh mentalnya tuh kayak ada sesuatu nih kayaknya yang bisa diambil nih. Lu ngerasa gitu gak sih? Atau yang berjalan nih. ATM berjalan gitu. ATM berjalan. Iya. Tapi yang lebih kukhawatirkan lagi adalah sebenarnya kan ngedidik orang, ngedidik umat itu kan seperti mendidik anak ya. Mendidik anak tuh di antara dua tuh problemnya. Kalau nggak kita abusive, pasti kita akan spoiling. Iya. Dan cara yang paling mudah untuk bisa membuat orang spoil itu adalah dengan mengambil dependensinya dia. Jadi kemerdekaannya dia atau kemampuannya dia. Dengan cara apa ya? Semua disuapin gitu maksudnya. Nah, yang kita khawatir ada mental semacam ini yang terjadi sehingga nanti problematika akan semakin besar. Bukan hilang tapi semakin besar. Ya tapi pro kontra lah ya, karena pasti unpopular opinion gitu maksudnya. Benar. Tapi ya itu menjadi sebuah introspeksi lah. Bukan kita nggak suka dengan bapaknya, kita senang ketika bapaknya dapat rezeki. Oh seneng banget pasti. Betul. Kita juga nggak suka dengan orang yang berkata-kata kasar gitu kan ya. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya agar mental orang Indonesia ini meningkat. Karena inti daripada Islam adalah meningkatkan mental. Nah itu Luar dia. biasa. Ya kan? Kenapa Karena ngeliatnya ke sini? perlu ditingkatin mentalnya. Betul. Perlu ditingkatin ya. Tingkatin mental. Kan banyak cara tapi masih kan banyak cara. Salah satunya salah dia, salah. Debatnya salah dia. Kita juga sebenarnya belajar banyak sih tentang ini. Karena setiap orang yang dikasih belum pada saatnya itu pasti akan merusak. Misal contoh ya, kayak anak kecil kita kasih kartu kredit misalnya, atau anak kecil kita kasih kartu debit, bapaknya dikasih password tanpa kemudian dia punya kapabilitas dan kapasitas untuk bisa memanfaatkan itu dengan baik. Nah itu problematik. Sama aja kayak kita ngasih pedang pada anak kecil. Nah itu nanti akan problematis. Nah makanya sebelum kita kasih sesuatu sebenarnya harus dibentuk mentalnya dulu. Nah mental ini penting banget. Nah, mental ini bentuknya dengan cara apa? Pendidikan, balik lagi. Edukasi. Nah itu dia. Ya Fungsinya kan? konten ini untuk mengedukasi. Untuk mengedukasi dan boleh aja sebenarnya ya bagi-bagi, maksudnya asal jangan disablon kan, masih gitu nggak sih? Nah, kalau di sablon itu ada Bener nggak, balasan yang diharapkan. Itu termasuk yang nggak mendidik. Makanya gini, lu tau nggak sih cara jual narkoba?
Gimana tuh? Kan dikasih dulu sampai dependen kan. Tapi kok saya tahu nih. Ya mungkin gimana ya? Banyak yang curhat. Oh, Iya, banyak yang curhat. banyak yang ngasih tahu. Ya, Iya, Atau iya, pengedar juga mungkin. Tapi pengedar ide. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita lihat orang-orang yang dependensinya tuh diambil adalah orang-orang yang disuapin terus gitu maksudnya. Jadi ketika ada satu masalah ya udah dibantu. Bahkan gini ya. Ada beberapa riset ketika kita menangani misalnya bencana alam itu pun harus hati-hati banget. Jangan sampai kemudian semuanya itu taken for granted. Jadi seolah-olah itu merenggut dependensi mereka. Mereka maunya ya udah dibantu aja. Udah kami maunya dibantu aja. Ada beberapa tempat ketika misalnya contoh ya, kita pernah datang ke tempat-tempat pengungsian. Itu ketika ada mentalnya tuh nggak dibentuk dengan baik, itu kita kasih uang sedikit itu dibuang. Dihabiskan atau dibuang Dibuang, maksudnya? mereka nggak mau. Jadi gitu ya? kalau ngasih segini dong, yang lain juga bisa ngasih. Jadi kesyukurannya jadi hilang. Nah ini kan fakta-fakta semacam ini kan banyak ya. Ada orang-orang yang memang dia sudah tidak bersyukur dengan apa yang diberikan pada dia. Nah tapi kalau mentalnya itu sudah dilatih, maka itu yang kita berikan jadi kesyukuran. Kalau tidak dilatih terlebih dahulu ya malah jadi tadi membuat dia akhirnya tidak lagi mandiri, tidak lagi mau berusaha karena dia sudah biasa dapat sesuatu yang tanpa effort gitu maksudnya. Iya. Ada Jadi satu aspek itu. ya maksudnya di balik kita menolong orang tuh ada aspek lainnya juga ya Betul, yang harus diperhatikan. Misalnya contohnya daripada ngasih uang misalnya Iya. mending kasih beasiswa. Betul. Jadi dia bisa kerja bikin uang sendiri gitu maksudnya Iya, kan. iya. Ataupun tadi diajarin dulu sebenarnya apa sih yang kamu perlukan dalam hidupmu. Nah. Ada apa sih yang apa kamu perlukan tuh adalah uang atau apa misalnya dan Nah. seterusnya. Artinya sebenarnya cara pandang sih sebenarnya. Istri tapi gimana ya? Nah. Ada yang perlu istri nih Ustaz. Betul. Nah, kalau itu sebenarnya bukan sesuatu yang bersifat dikasihani. Tapi itu bersifatnya agak perlu untuk diedukasi. Iya. Jomblo itu antara kasihan dan kutukan sebenarnya. Bukan pilihan, bukan. Nah, bukan. Oh, bukan. Antara kasihan dan pilih. kutukan ya. Pilihan tuh single son, single baru pilihan son. Jomblo kasihan atau kutukan gitu. Iya. Nah, antum mau yang mana nih? Kasihan atau kutukan? Enggak ada yang beres. Mau dikasihan atau dikutuk? Nah, Kasihan aja kutuknya udah paten ya kan. Iya, Udah Nah, oke, kutuk kalau gitu udah nanti paten. apa Son bisa curhat di belakang layar. Iya, Bisa tapi balik, nggak ada yang salah kok dengan kasihan. Salah satu quotes yang sangat berarti bagiku ya. Itu aku dulu SMP kelas 2 disuruh baca karya sastra. Oke. Bacaku waktu itu masih belum muslim. Bacaanku Buya Hamka. Oh, iya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Oh, iya tahu. Dan itu ada satu quotes yang aku inget banget. Apa Dia bilang gini, cinta itu punya banyak pintu. Dan pintu yang paling bagus itu adalah lewat pintu kasihan. Oh. Iya, artinya kasihan itu adalah pintu cinta yang paling bagus. Oh. Kenapa Ustaz? Karena kasihan itu adalah sifat rahmanya Allah. Oh iya. Jadi itu kalau dapet cewek ya, misalnya contoh kenapa kamu mau sama aku? Aku kasihan sama kamu, nikahi dia. Nah. Kasihan tuh. Cuman gimana Ustadz mau mengkasihani orang yang rumahnya sebesar ini Ustadz? Nah, Gitu iya. pertanyaan saya gitu kan. Itu yang agak sulit Gimana tuh. caranya Iya. gitu? Kalau saya mungkin masih bisa dikasihani. bener Makanya nggak? selain daripada pengemis uang, ada pengemis cinta. Tapi kan banyak yang bilang Ustaz kan kalau lu kalau pertahanin hubungan ini karena kasihan mending gak usah dah. Nah, Kan banyak yang gitu itu Ustaz. tadi kasihan itu pintu cinta yang paling bagus karena yang membuat seorang orang tua itu nggak bisa dipisahkan sama anaknya karena rasa kasihan. Karena ada kasih di dalam situ ya Ustadz ya. Ayo Betul. Ustadz. Ada kasih dalam situ. Rohim itu adalah rahmanya Allah. Masih inget yang kasih-kasih nih. Kasihan itu jadi gini, ada orang bilang nanti ketika besok ketemu dengan Allah. Ini aku spill ya. Tapi sebelum nanti antum ngomong ini harus syahadat dulu sih. Enggak, aku spill ya. Ini bagi orang-orang muslim ya. Asyhadu. Nanti besok ketemu dengan Allah. Kita sering bilang sama orang-orang muslim, jangan minta keadilan Allah. Karena kalau minta keadilan Allah, kita yakin 100% kita nggak akan bawa bekal yang cukup. Benar nggak sih? Berapa yakin kita bahwasanya sholat subuh kita sempurna tadi pagi? Atau kita berbuat amal baik diterima? Enggak. Maka ketika aku ketemu dengan Allah, aku sudah berencana ya. Kalau ketemu ya nanti aku bilang, ya Allah, aku nggak minta adil, aku nggak minta apapun, aku cuma minta aku dikasihani. Nah, kalau sudah dikasihani, apapun dikasih. Kalau ada hisap kan, Nah. ada perhitungan kan, Iya, saya iya. dikasihani aja deh. Tapi ngomong-ngomong Son ini walaupun bukan Islam tapi dia suka dihisap juga Ustadz. Oke. Ada Ahlu hisap ya. Maksudnya pakai vakum cleaner Ustadz. Oh, iya, Rumahnya iya, kan iya. suka Cepat kotor bersih. kadang-kadang kan. Betul, ahlu hisap ya berarti ya. Jadi Iya, rumahnya iya, suka iya, dihisap iya, juga iya. gitu. Udah, apa mendingan sekarang kita buka dulu ya acara yang gue yakin akan sangat insightful dan sangat seru nih. Oh, Son, masih kali ini. intro tadi, Ini Zat? masih intro. Luar biasa. Ini intro terpanjang kita nih. Forever nih and ever. Biasa. Lupa dari tadi clickbait ya. Bagus ini. Oke, selamat datang di episode baru dari Di Atas 12.
Di atas 12 ya. Jadi tongkrongan cowok-cowok di atas jam 12 malam. Oke, sudah mulai ngawur ya. Sudah mulai ngawur pembicaraannya ya kan. Maka dari itu saya akan mulai pembicaraan yang ngawur yang pertama dulu saya. Enggak, tapi ini enggak ngawur sih sebenarnya sih. Ustaz Felix tahu enggak sih kalau di Indonesia ini ternyata ada kitab terpanjang di dunia, bahkan karya sastra ini itu lebih panjang daripada Mahabharata, Ustaz. Lagaligo ya. Lagaligo benar. Jadi saya mau ngebahas soal Lagaligo ini dulu nih pertama nih Ustaz. Kitab Lagaligo ini kan berasal dari peradaban Bugis ya, yang dibuat di abad 13 sampai ke 15 dari Sulawesi Selatan, Makassar gitu ya. Ternyata karya sastra ini itu merupakan karya sastra yang luar biasa panjang. Betul. Jumlahnya tuh ada 6.000 halaman dan 300.000 bait syair. Pasti yang buat cowok tuh. Buat curhat maksudnya. Iya, untuk memahami perempuan. Wow. Panjang itu. Enggak cukup tuh 6.000 halaman. Nah, salah Ustaz, tapi itu isinya adalah tentang penciptaan dunia Ustaz. Nah, ini kepercayaan masyarakat Tolotang nih ya. Iya. Untuk masyarakat yang menganut Tolotang, ini adalah merupakan sebuah kitab ya kan. Sebuah kitab yang asli dari Indonesia berarti ya kalau gitu ya. Kitab ini itu sudah diakui oleh UNESCO juga. UNESCO tahun 2011. Warisan budaya ya. Sebagai apa namanya? Memories of the World. Memories of the World. Wow, Ustaz banget. Itu saya baru tahu juga bahwa ternyata Indonesia punya kitabnya sendiri gitu. Iya, lebih daripada Shakespeare ya. Wow. Pasti Iya. itu. Karena Mahabharata aja kalah panjang kan. Iya benar. Berapa episode tuh? Wah, itu. Season Kita kalau di bawah dibanding season, One Piece ya nggak tahu dibanding One Piece. Karya sastra ini juga kalau dibaca itu harus melakukan ritual dulu sebelumnya, Ustaz. Jadi dibacanya pada saat acara-acara nikahan misalnya atau mau turun ke sawah ya kan. Sangat sakral lah kitab Iya, ini kan. Sangat sakral ya. Terus di Indonesia juga ada yang lain juga ya, Son? Banyak kayak misalnya setiap pulau itu kan punya agamanya masing-masing asli Indonesia kan kayak Kepercayaan lah ya. Jawa misalnya Kejawen, yang Sunda Wiwitan ya kan. Kalau di tadi kan Sulawesi ya. Sulawesi kan Bugis. Kalau Sumatera yang dari Batak itu ada kan. Kan banyak sekali agama di Indonesia kan asli Indonesia kan. Maksudnya kenapa yang diambil tuh justru yang dari luar gitu. Oke, kata orang agama transnasional itu ya. Agama introduksi ya. Nah, Nah, jadi kalau aku lihat begini, aku tidak hanya berbicara Indonesia ya, tapi aku coba berbicara dengan semua tempat kali ya. Menarik mengamati tentang Tuhan-Tuhan di setiap tempat. Aku pernah mencari tahu tentang Tuhannya Mesopotamia. Aku pernah nyari tahu tentang Tuhannya Mesir. Aku pernah cari tahu tentang Tuhannya yang ada di Anatolia, Yunani dan segala macam. Ternyata memang ada hubungannya satu sama lain tuh. Yang menarik adalah setiap tempat itu kayak di Indonesia itu dewanya berbeda-beda lagi. Disesuaikan dengan tempat geografinya. Adat istiadatnya ya. Adat istiadatnya. Jadi apa yang paling mereka lihat pada satu yang paling berpengaruh terhadap kehidupan mereka, itulah yang mereka akan sembah. Sama kayak Yunani lah misalnya. Karena mereka adalah laut dan juga ada daratan, maka dewa yang cukup berpengaruh lah Zeus gitu kan, dewa langit, Poseidon, dewa laut gitu kan. Hades. Hades gitu kan ya, dewa bawah tanah. Tapi nggak ada misalnya kayak dewa sungai itu. Nah itu nggak terlalu populer tuh di situ. terlalu populer ya. Tapi di benar. Mesopotamia dewa sungai itu ada. Ada ya? Dewa air tawar namanya. Kalau nggak salah Enlil atau Enki, coba nanti dicek. Oh iya. Nah, jadi satu tempat tuh sangat berpengaruh dengan interaksi manusia dengan tempat itu. Karena manusia senantiasa kan mencari sebuah hubungan dan cara untuk mengartikan seperti apa fenomena-fenomena ini bekerja. Bisa di Indonesia. Di Indonesia ada yang sangat terkenal namanya Dewi Sri. Dewi Sri kan berkaitan dengan panen. Iya. Panen raya Dewi Sri, pernah dengar. ya kan ya. Lalu kemudian Nyi Roro Kidul misalnya. Karena pantai selatan lebih ganas daripada pantai utara. Iya. Secara geografi Nggak boleh pakai baju hijau. Tentu saja nggak boleh pakai baju hijau. Tentu dong pantai selatan lebih ganas karena langsung ke lautan lepas. Sementara yang di atas kan ada banyak sekali pulau-pulau. Nah, artinya aku pengen memberitahu setidaknya ya dari segi logika bahwasanya dewa-dewa itu senantiasa menyesuaikan dengan daerah setempat. Pernah main game nggak? Pernah. Final Fantasy. Ya. Final Fantasy enggak. Ada summon namanya Shiva. Itu yang keluarinya es. Nah, itu kan dewa-dewa kayak gitu muncul di tempat-tempat yang dingin kan gitu kan ya. Iya, menggambarkan masyarakat setempat lah ibaratnya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian dengan melihat di Indonesia? Kalau aku melihat sih Indonesia tuh banyak sekali karena memang beragam karena kita negara kepulauan. Bagaimana interaksi orang terhadap setempat memunculkanlah yang namanya keyakinan-keyakinan. Nah, itu yang membuat jadi banyak. Nah, pertanyaannya kenapa agama yang dari luar yang misalnya lebih populer daripada agama dari dalam? Jawabannya sederhana sih. Kalau kita lihat hidup manusia kan senantiasa berkembang. Semakin berkembangnya manusia, ada yang bagian daripada keyakinan tuh yang relevan, ada bagian keyakinan yang tidak relevan. Contoh misalnya ya, Zeus. Ya. Emang sekarang masih ada orang nyembah Zeus? Nggak tahu sih, mungkin masih ada tapi dikit sih harusnya tapi sih. nggak sebanyak dulu kan. Kenapa? Karena banyak fenomena-fenomena yang dulu hanya bisa dijelaskan dengan
Zeus, sekarang nggak bisa. Oh iya. Tapi semakin kemudian muncul teknologi dan segala macam, keperluan atas dewa-dewa ini menjadi hilang gitu maksudnya. Orang nggak perlu lagi untuk minta hujan. Orang nggak perlu lagi untuk kemudian takut pada petir dan segala macam karena basically mereka sudah ngerti bagaimana cara kerja ini gitu maksudnya. Nah sehingga interaksi ini menjadi hilang, keperluan atas agama juga menjadi hilang. Iya. Gitu maksudnya. Nah Islam, setahu aku ketika aku secara pribadi Islam tidak pernah untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah yang akan hilang dimakan waktu. Yang dibahas sama Islam ini adalah esensi. Klasik ya ibaratnya agama klasik ya. Betul. Evergreen. Betul. Bukan hanya ketika kita tidak ada hujan kita minta hujan pada Allah, bukan hanya itu, tapi bagaimana menghadapi istri yang lagi marah. Bagaimana kemudian ketika kita mendapatkan musibah. Jadi sikap mental terhadap setiap soal-soal yang datang di dalam hidup, ujian-ujian itu answernya adalah Islam. Maka Islam akan bertahan sangat lama. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam itu agama yang bisa mengubah dalam waktu cepat, masif dan permanen. Makanya kan kalau orang bilang keajaiban Al-Quran susah tuh untuk dapat karena bahasa Arab tuh susah dipelajari. Ada satu yang bisa dilihat oleh semua orang. Kalau kita bicara bahwa kitab itu adalah influence yang paling penting, maka salah satu kitab yang paling influensial adalah kitabnya Homer, Iliad. Ada satu kitab nama Homer, Iliad itu salah satu kitab yang paling berpengaruh di seluruh dunia karena banyak mengubah peradaban dunia. Al-Quran itu jauh lebih berpengaruh daripada Homer karena bukan hanya mengubah peradaban dunia tapi mengubah cara hidup, lifestyle seorang, cara pandang seseorang sehingga ketika dia itu kemudian terpapar oleh Islam, dia ekspansif. Nah itu yang menyebabkan kemudian kenapa Islam itu begitu cepat untuk menyebar karena ekspansif memang. Ekspansif ya. Salah satu ciri ideologi itu ekspansif. Iya. Jadi contoh kayak gini deh. Aku punya teman, dia suka nonton bioskop. Ini waktu itu belum ada penyerangan Israel ke Palestina. Waktu itu Avenger Endgame. Dia nonton tuh Avenger Endgame. Dan aku kan belum. Aku kan biasa nonton kan ketika ada bajakan. Oh enggak gitu. ketika aku pergi naik pesawat biasanya. Baru aku bisa nonton gitu kan. Di pesawatnya nggak play bajakan bener. Bener ya. Jadi aku kan jarang pergi ke bioskop kan. Nah jadi ketika itu dia bilang Ustadz harus nonton. Serius harus nonton. Aku bilang iya tapi nanti enggak harus nonton. Ustadz harus nonton sekarang juga harus nonton. Emang kenapa sih? Yakinin aku. Dia bilang begini, Ustadz, karena aku bingung kenapa dia promo banget kan itu kan. Ustadz, kalau aku cuma boleh nonton satu film seumur hidupku, maka ini aku nonton. Tertarik aku kan. Ya kan itu kan ciri-ciri agak overselling ini ekspansif kan ya. Karena dia begitu dia kemudian terpesona, tertarik dengan sesuatu, dia pengen itu agar dinikmati oleh semua orang. Betul. Islam exactly kayak gitu. Karena begitu orang sudah mengalami dan dia merasa bahwa ini adalah manfaatnya, dia akan promosi ke orang. Maka Islam agama ekspansif. Dan agamanya tuh nggak akan hilang relevansinya gitu maksudnya ya. Karena tadi dia menjawab permasalahan manusia dimanapun. Sehingga banyak orang yang bisa relate. Betul. Ya. Mungkin kan kalau misalnya kita diceritain Zeus misalnya kan kita mungkin nggak relate kali ya kan. Apalagi diceritain gitu kan? misalnya Dewi Sungai kan gitu kan ya. Atau misalnya Dewi apa, misalnya Dewi yang spesifik yang ada di padang pasir gitu kan ya. Kita juga bingung, kita nggak ada padang pasir di sini. Paling kalau dewa di sini ya main musik aja ya soalnya. Kita tahu ya kan benar ya. Dewa mabuk. Bukan. Karena mengajarkannya base pondasinya ya, bukan maksudnya situasional kayak misalnya kalau petir ya Zeus. Betul. Jadi Islam itu adalah kalau aku sampein, Islam tuh kayak sebuah jawaban. Karena ketika kita ujian itu soal itu nggak penting, yang penting jawaban. Sesusah apapun soal asal kita bisa jawab, kita lulus. Tapi kalau kemudian kita nggak punya jawaban, soal mau semudah apapun ya problematik. Nah maka Islam adalah jawaban atas semua yang terjadi di dunia. Nah, gitu. Lebih pada sikap mental tadi itu. Jadi relevan terus sampai akhir zaman. Karena nggak berubah. Yang berubah cuma wasilah, perantara atau alatnya yang berubah. Contoh ya, prostitusi dari dulu sampai sekarang akan tetap ada. Sampai hari kiamat akan tetap ada prostitusi, yakinlah. Nah Islam tidak mempermasalahkan itu. Bukan masalah prostitusi dilakukan offline atau online, tapi cara menyikapi itu. Nah saya ada pertanyaan ini soal prostitusi. Gimana? Kayak ahli ya aku ya. Kelihatan dari wajahku kayak ahli ya. Emang. Atau gimana nih? Sama Son lebih ahli mana nih? Iya. Untuk saat ini masih ahli neraka ini. Waduh. Iya. Pertemanan itu sudah sampai di titik ini ya. Iya, masih ada waktu, Son. Betul. Masih ada waktu ya kan. Kalau misalnya prostitusi kan berkembang terus sampai akhir zaman ya kan. Betul. Nanti ada waktu misalnya prostitusi pakai boneka, robot misalnya ya kan. Sudah kejadian sekarang. Apakah itu berdosanya sama dengan manusia? Nah, itulah kerennya Islam. Iya kan? Islam tuh mengambil esensinya. Sudah ada jawabannya. Ada jawabannya, Son. Wow. Lu pernah lihat ini enggak? Bibir tapi wireless. Bibir. Jadi mohon maaf ya nih. Ini mohon maaf banget. Cuman ini ada sudah
sudah soalnya. Jadi ada bentuk bibir sintetis. Oh, tahu ya. Dan dia bisa bergerak sesuai dengan sinyal yang disampaikan kepada dia. Oh iya. Jadi bibirnya itu ditempelin di handphone. Jadi orang ciuman online. Pernah dengar ya? Dan gerakan bibir orang ini sesuai dengan apa yang dirasakan di sono. Iya, Oke, real time ya. itu baru bibir sintetis nih ceritanya nih. Dunia VR akan berkembang, akan masuk ke situ. Karena introduksi yang paling awal daripada teknologi itu adalah kalau nggak game, pornografi. Benar. Nah, maka akan ada virtual, mohon maaf, prostitusi virtual. Nah, akan ada. Nah, apakah hukumnya sama? Sama, ketika esensinya sama. Sama-sama ya? dihukumin dosa zina, walaupun mungkin secara fisik dia tidak berzina. Tapi akan kena hukum juga. Jadi seperti misalnya contoh ya, nonton film porno, itu kan sama hukumnya dengan itu. Walaupun tidak, karena kalau zina tuh dibatasin masuknya kemaluan laki-laki pada kemaluannya perempuan. Seperti masuknya pedang dalam sarung. Untuk ke situ aku rasa tidak. Kalau untuk virtual ya. Tapi kalau untuk hukum zina yang lain itu nanti bisa disesuaikan. Nah, maka Islam punya solusinya karena secara esensi sama. Yang beda cuma caranya aja. Berarti dosanya agak sedikit lebih turun gitu maksudnya. Iya, dosanya mungkin sama kayak nonton film porno. Kemudian kayak misalnya mungkin masturbasi atau segala macam. Nah, jadi kira-kira turun drastis dosanya berarti. Kok jadi tertarik sih, Set? Nunggu nih kayaknya. Iya, sengaja. Saya ngasih tahu Son aja. Makanya nikah lah. Nah, kan masuk. Nah, ini juga belum. Saya juga belum nikah sih emang. Saya juga belum nikah. Cuma tidak teridentifikasi ya. Lebih tua dari saya ini, Ustaz. Karena kan kalau satu menunjuk sini kan empatnya menunjuk diri sendiri. Iya, gitu ya kan. Ya, saya gitu ya berarti ya. Berarti lebih ringan berarti ya, lebih light. Iya, dia lebih light tapi tetap ada hukumnya. Jadi tidak ada ruang kosong di dalam syariat karena syariat itu pasti akan menyesuaikan dengan apapun wasilah yang ada. Iya. Wasilah yang dipakai. Senang sekali riset akhirnya terjawab ya. Gitu ya. Ini enggak maksudnya ya. Apa dari sobat loteng banyak yang menggembar-gembar. Iya. Tolong ditanya ke Ustaz Felix saya hanya penyambung lidah dari masyarakat aja gitu kan. Iya, boleh. Nah, kan kalau ngomong soal teknologi ini kan berkembang terus ya maksudnya Ustaz ya. Manusia sekarang udah mulai mengeksplor tempat tinggal lain selain bumi gitu kan. Mau tahu di bulan bisa apa enggak sih kita tinggal di bulan atau cari planet yang habitable ya kan. Pandangannya Islam terhadap itu gimana Ustaz? Boleh nggak kita mengeksplor planet lain selain bumi? Ya, Islam memberikan ruang yang sangat besar sekali untuk eksplor apapun sebenarnya. Bahkan kalau misalnya ada orang pengen kayak di Star Wars atau misalnya kayak di Guardian of the Galaxy gitu kan ya. Yang loncat itu loh apa namanya? Quantum leap itu ya. Iya. Jadi yang loncat ke mana gitu kan ya kan. Sebenarnya kan menyenangkan banget ya secara teoritis kan kalau misalnya kita ngambil waktu itu adalah kayak naik buruk bukan? Naik buruk bisa. Nah, itu kan karena waktu kan fabric kan. Katanya Einstein kan waktu adalah kayak fabric. Nah, kalau fabricnya itu kemudian dilipat kan bisa sebenarnya. Atas izin Allah tentunya ya. Betul. Artinya kalau memang kita sudah sampai pada titik itu, misalnya kita bisa lebih daripada kecepatan cahaya, lalu kemudian kita bisa untuk benar-benar travel dengan lebih mudah dan segala macam. Islam memberikan sangat besar kemudian kemungkinan untuk itu. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Ada beberapa orang kemudian mengambil dalil bahwasanya di dalam surat Ar-Rahman kan gitu kan ya. Kalau seandainya kalian bisa untuk menembus langit maka lintasilah atau tembuslah dan kalian tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan kekuatan. Illa bi sultan. Kecuali dengan kekuatan. Nah, maka sebenarnya ayat itu seringkali dipakai oleh orang-orang gak boleh kita menembus langit. Padahal justru di dalamnya ada kalian tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka dicarilah kekuatan itu. Jadi Islam memberikan ruang yang sangat besar sekali. Artinya kalau ada orang pergi keluar angkasa, dia bisa tinggal di Mars, itu tidak menjadi haram. Gitu ya. Memberikan kesempatan seluas-luasnya. Gitu. Atau sebaliknya, ada yang bisa menemukan teknologi seperti Ant-Man misalnya. Dia bisa tinggal di debu misalnya. Di kecil misalnya. Di kecil misalnya. Ada filmnya kan ya, Downsize atau Downsize itu ada orang kubah-kubah gitu. Betul. Apa nama teknologinya San? Nanotech. Nanotech ya kayak sebenarnya sudah ditemukan sama Doraemon sih sebelumnya. Enter pengecil gitu kan ya. Karena padatnya manusia terus ditawarkan bagaimana agar manusia lebih kecil sehingga tempat tinggalnya lebih banyak dan juga makanannya bisa tersedia lebih besar. Nah, jadi menjadi solusi kan. Nah, artinya ketika itu apakah boleh juga Islam membuka seluas-luasnya dan tetap manusia sebagai manusia tidak akan berubah dan hukum-hukumnya tadi seperti yang sudah kita bahas tetap akan berlaku bagi manusia. Nah, nanti ketika sampai Mars sholatnya gimana Ustaz? Nanti kita akan pikirin setelah dia sampai Mars. Nah, ya kan? Jadi nanti ya, situasional ya. Karena fikih itu adalah respons terhadap keperluan. Jadi ketika sudah ada keperluannya baru kemudian fikih itu muncul. Jadi bukan sebelumnya. Karena kalau kita bahas sebelumnya jadinya berandai-andai.
Iya. Nah, jadi fikih itu ketika sudah ada faktanya baru bisa dihukumi di dalam Islam. Oh, sudah ada keperluannya Sudah ada baru keperluannya, ya. Baru bisa dihukumi. Oh, gitu soalnya kemarin Dewan Fatwa Nasional Malaysia katanya mengeluarkan statement juga tentang fatwa tentang sholat di luar angkasa ya. Itu tahu nggak? Itu muncul di kolom pencarian Facebook. kolom pencarianku di Instagram. Aku kaget. Aku di situ ngeliat, oh ternyata memang sudah ada keperluannya. Jadi ada astronot Malaysia yang sudah pergi ke luar angkasa dan dia harus sholat kan di situ kan ya. Maka aku lihat, wah bagus ya. Jadi dia mungkin konsultasi, Ustadz, kalau andai kan saya tuh di luar angkasa gimana? Ngadepnya kemana kan itu kan ya? Kan nggak bisa nih. Kan Ka'bahnya di bumi. Nah kalau misalnya ngiternya pas lagi kemana gimana tuh? Nah ternyata masalah-masalah semacam ini ada juga sebelum kita bahkan keluar angkasa. Contoh misalnya gini ya, lu pernah pergi ke Amerika? Amerika enggak, ini Belum. pernah nih kalau yang paling jauh mana? Pernah. Amerika. Alaska. Kutub juga pernah nih, kutub nih kalau ini. Coba bayangin ya, kalau untung lu belum mualaf pada saat itu. Kenapa bisa? Kalau lu mualaf, bayangin ya, kalau lu belum punya ilmunya, Alaska, kalau misalnya dia siang terus misalnya, dan itu pas bulan puasa, lu gak buka-buka dong. Iya kan ya? Gelapnya cuma bentar kan. Ya, aku lihat juga ada beberapa video orang Indonesia pergi ke North Pole atau kemana ya. Itu katanya puasanya cuma 1 jam. Oh iya, memang berbeda-beda kan setiap negara kan. Jadi lagi sahur 20 menit kemudian sholat zuhur, kemudian 10 menit kemudian bakal sampurna langsung. Asar 5 menit maghrib. Aku bilang aku harus kesana ini. Maka diberikan fatwa kan untuk bagaimana kalau andai kan ada kayak di North Pole atau di daerah mana tuh, kepulauan mana itu yang siang terus, malam terus misalnya, tergantung musimnya misalnya. Nah maka itu diambil fatwanya, diambil ke tempat terdekat yang masih masuk akal. Sama kayak di luar angkasa. Berarti sholatnya seperti apa? Sholatnya tetap duduk. Karena kalau berdiri melayang nih. Iya melayang. Duduk kayak susah sebenarnya jujur. Dan tinggal niatnya aja dihadapkan kepada Ka'bah. Nah itu aman sudah tuh insya Allah. Dan gimana waktunya? Kan kita nggak ada waktu lewat matahari. Orang matahari di situ-situ mulu. Iya. Nah maka diperkirakan berdasarkan tempat dia terbang. Oke. Enak kan? Nah, jadi itu hukumnya. Nah, itu maksudnya esensinya tetap tinggal diubah sesuai dengan fakta. Fleksibel sekali berarti. Sangat fleksibel ya. sekali. Maksudnya tetap diusahakan, tapi kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa, salah dan niat gitu ya. Yang penting niatnya. Karena di dalam Al-Qur'an bukan timur dan barat yang menjadi penting, tapi niatnya di hadapan pada Allah. Iya. Mau praktek kita? Langsung mulai ashadu atau sesimpel misalnya lagi di hutan nggak bawa kompas. Ya udah berarti kita coba. Tinggal buka handphone lah. Iya. Kalau nggak ada sinyal? Kalau nggak ada sinyal, nah baru hadapkan. Manapun yang kita hadapin, insya Allah niat kita nyampe. Selama bersih ya. Iya. Alasnya tetap ya. Benar. Nah sekarang kalau soal luar angkasa, oke. Ya kan mungkin Islam boleh. Tapi kalau soal alien gimana Ustaz? Karena kan ada katanya yang bilang makhluk hidup tuh ya hanya ada di bumi katanya. Betul. Nah menarik sekali. Alien ya. Aku tuh sama temanku namanya Rizko sama timku, dia bahas tentang kelas konspirasi. Salah satu yang aku ikutin kemarin alien. Aku bilang sampai titik ini ya orang Amerika bahas alien ya di hari-hari ini gitu maksudnya. Sampai ke apa namanya Mahkamah Agung, Kongres ya. Kongres kok. Mereka bahasnya UAP sekarang ya. Iya, WAP ya. Identified Anomalous Phenomenon. Fenomena ya. Jadi sudah ganti dari UFO ya. Nah, sekarang UAP misalnya. Jadi ketika mereka bahas itu aku bilang sampai di titik ini ya, sampai ada pengakuannya dan segala macam. Oke, sekarang coba dari sudut pandang Islam. Apakah Islam denying ada kehidupan selain manusia? Jawabannya tidak. Makanya di dalam Al-Quran yang paling gampang itu dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta seluruh alam. Jadi kalau diartikan dalam bahasa bebas, pencipta multiverse. Benar. Nggak cuma satu. Ada multiverse, alamin gitu kan ya. Kalau alam satu, alamin, alamnya banyak gitu kan ya. Nah berarti ada banyak alam selain daripada alam manusia. Yang dikasih tahu pada kita dikit. Alam jin itu dikasih tahu. Ada alamnya malaikat. Ada alamnya manusia. Nah termasuk ada nggak sih alam-alam ini? Bisa jadi. By the way, kalau kita definisikan alien, lah kita tuh kan alien. Oh gitu ya. Kan kita kan bukan makhluk asli sini. Oh kita bukan makhluk asli sini. Kan kata Allah kita diturunkan ke bumi. Iya benar. Kita tuh alien tadi. Benar. Nah kalau penduduk bumi, bakteri itu penduduk bumi. Bakteri, mikroba. Bukan dari monyet bukan dari primata bukan. Bukan. Nah
Nanti itu kita bisa bahas. Tapi setidaknya kita nih alien gitu maksudnya. Dalam pandangan Islam, manusia tuh alien. Manusia bukan native. Makanya dia nanti akan kembali lagi bukan ke bumi lagi, dia akan kembali ke tempat native-nya. Gitu. Jadi alien bisa jadi ada, bisa jadi ada. Artinya Islam nggak menutup kemungkinan itu. Kalau ada ya oke, nggak ada masalah. Kalau nggak ada ya juga nggak ada masalah juga sih. Tapi Islam memberikan keluangan soalan itu. Soalnya katanya itu jadi big deal gitu, Ustaz. Kalau misalnya ada alien, wah, nanti gimana dihukuminya ya? Perempuan atau laki-laki gitu? Jangan-jangan alien bingung. Alien kan nanya, di sini gender ada berapa? Kalau di kami cuma ada 8. Di sini udah 36 orang. Alien kapok tuh ke Amerika tuh dia. Terlalu banyak gender dia bilang. Kapok dia langsung. Berarti ya Islam menerima aja ya, maksudnya dengan Islam keberadaan alien. tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Ya, Islam memberikan ruang yang sangat besar sekali bagi apapun yang bersifat saintis ataupun yang bersifat fakta. Jadi tidak sama sekali tidak siapapun yang berpikir bahwa alien itu ada kafir, enggak gitu. Saya pernah dengar begitu soalnya Ustaz, saya jujur. Pernah digituin masalahnya. Itu Ustaz. Saya pernah dengar begini jujur. Iya, betul. Jadi gimana tuh yang begitu? Ya kalau gitu kita cuma bisa bilang aja lah, Allah aja nggak membatasin, kenapa kamu batasin gitu maksudnya. Toh kita juga alien kan sebenarnya kan. Benar. Artinya kita tidak menutup kemungkinan. Ya kayak gini deh misalnya, kita yakin jin tuh ada. Tapi seperti apa bentuk jin? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu bentuk jin seperti apa. Apakah bentuknya misalnya kayak bisa jadi? Apa bentuknya bisa jadi? Kayak Majinbu. Iya, bisa jadi. Kita nggak menutup kemungkinan kan. Artinya gini, dalam sesuatu yang kita belum tahu dan belum bisa buktikan, kita cuma bisa bilang bisa jadi. Yang kita beriman pada eksistensinya ada jin. Tapi kita tidak tahu seperti apa. Maka tadi misalnya seperti ada nggak alien? Al-Quran tidak melarang adanya alien. Tidak juga memastikan tidak ada alien. Bahkan tidak memastikan bahwa manusia itu satu-satunya makhluk hidup, tidak. Yang dilakukan oleh Al-Quran adalah bahwasanya aku cuma menciptakan 2 makhluk yang nanti akan bertanggung jawab kepadaku, jin dan manusia. Mereka dikasih kemampuan berpikir, mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pilih. Nah itu aja, cuma nggak dikasih tahu ada yang lain. Tapi yang paling panas nih soal evolusi, jujur. Kenapa kalau misalnya memang Nabi Adam diturunkan ke sini sebagai manusia pertama, kemudian beranak pinak ya menjadi banyak lah segala macam kan? Kenapa berbeda-beda? Maksudnya ada orang kulit hitam, ada orang kulit putih, ada orang Asia, Indo, orang Arab seperti saya, ya kan? Ada yang punya jenggot, ada yang nggak punya jenggot. Saya nggak bisa Ustaz. Berewok susah banget, nggak bisa. Setelah banyak mengaji, jadi muncul 5. Nah. Mau coba? Jangan lupa tadarusan nanti habis ini ada. Iya. Nah, jadi kalau kita bahas tentang evolusi, pertama-tama orang tuh banyak salah paham ya. Kita juga bahas sama Rizko, kita bahas juga tentang The Origins of Life judulnya. Kita bahas tentang evolusi dan segala macam. Salah satu banyak kesalahpahaman, termasuk saya juga dulu salah paham tentang evolusi adalah bahwasanya seolah-olah kalau kita mengakui teori evolusi, kita harus mengakui manusia dari monyet. Padahal ini ada sesuatu yang berbeda, karena Charles Darwin nggak pernah bilang bahwasanya manusia dari monyet. Charles Darwin bilang bahwasanya manusia dan monyet berasal daripada origin yang sama. Itu bahasanya dia. Tapi kalau kita melihat lagi tentang evolusi, terlepas daripada benar atau tidaknya ya, namanya teori kan tetap aja ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Terlepas daripada kita bahas itu, lalu kita bahas tentang evolusi. Kenapa sih kalau misalnya manusia itu berasal dari manusia yang satu, lantas bisa jadi berbeda-beda? Justru that's the point. Karena ketika aku belajar biologi, dan dulu aku sangat tertarik sekali dengan biologi, gen itu menyimpan banyak sekali informasi. Betul. Ketika nanti dia jadi dalam bentuk genetik, ketika diwariskan dalam kromosom bentuk gen, itu gen-gen itu ada yang macam-macam. Ada yang gen hipostasis, ada yang gen epistasis misalnya. Ada gen yang ditutupi, ada gen yang menutupi. Ada gen yang dominan, ada gen yang tidak dominan, resipien dan seterusnya. Nah, contoh misalnya kayak gini ya. Aku nikah sama orang Jawa. Orang Jawa, istriku kulitnya nggak seputih aku, matanya nggak sesipit aku dong. Nah, kita lahir anak kita itu sangat bervariasi. Iya pasti. Ada percampuran gen ya. Percampuran gen. Anakku yang pertama putih, cewek. Anakku yang kedua cowok hitam banget, Jawa. Yang ketiga tuh cowok putih. Ya berarti yang tersisa keempat adalah cewek hitam. Jadi kayak main papan catur tuh. Yang menarik lagi adalah yang anak keduaku namanya Koko gitu kan ya. Namanya Koko Silver itu. Dia itu hitam banget. Dan gak akan mungkin ada orang yang ngira bahwa dia tuh adalah orang Cina. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Kalau cuma lihat doang. Tapi dia bawa genku. Dia bawa genku. Nanti ketika dia nikah sama orang Jawa juga, tiba-tiba anaknya ada yang sipit, we know
Kita tahu itu dapatnya dari mana. Pasti dari bapaknya. Meskipun nggak kelihatan di dia kan. Di dalam riwayat-riwayat Adam tuh bawa banyak sekali tanah-tanah dari bumi. Jadi ketika Allah mengumpulkan seluruh tanah dari bumi yang berwarna merah, yang berwarna kuning, yang berwarna hitam, semua dikumpulin jadi satu, dibentuklah Adam. Jadi kalau gampangnya pool gennya ini ada di Adam. Oh, ya. Masuk akal. Nah, lalu kemudian poinnya kan gitu, ketika dibawa pecah. Jadi belum, ibaratnya semua gen dijadikan satu ada di Nabi Adam. Di dalam Islam kita dibiarkan sekreatif mungkin. Makanya gitu di dalam masa kemasan Islam, seorang ulama paling hebat adalah seorang saintis paling hebat. Siapa itu, Ustaz? Nah, contoh misalnya yang kita kenal Al-Khawarizmi. Oh iya, Al-Khawarizmi itu seorang ulama juga. Al-Biruni itu juga ulama juga. Al-Kimia. Ibnu Khaldun termasuk Jabir Ibnu Hayyan yang menemukan kimia dan segala macam. Artinya ya itu sama yang terjadi karena tidak ada dikotomisasi antara agama dengan sains. Gitu maksudnya. Artinya kamu bisa jadi orang yang paling percaya pada sains, di saat yang sama kamu bisa jadi orang yang paling berserah pada Tuhan. Kalau ada orang ngawur dan bodoh, dia beragama, dia akan menjadikan agama sebagai dalil untuk membenarkan kebodohan dan kengawurannya dia. Justifikasi ya. Orang malas masuk Islam, ditanya, "Kenapa kamu tidur-tiduran aja? Kerjaanmu main game terus. Gimana kamu bisa sukses kalau kayak gini?" Mak nggak ngerti apa di dalam Islam. Semua sudah ditakdirkan Allah. Nah, rezeki udah diatur oleh Allah. Diatur. Ngapain kita payah-payah? Berarti agama dijadikan dalil kemalasan kan? Nah, itu karena dia ngawur dari awal sih. Dia mau beragama nggak beragama tetap ngawur dia. Pertanyaan, apakah ketika dia keluar daripada Islam dia jadi nggak malas? Sama malesnya. Sama aja malesnya gitu ya. Jadi jangan agama disalahin, malesnya dia. Pertanyaan kita balik. Apakah dengan beragama lantas kita jadi bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup yang harus diselesaikan dengan what and how? Tidak juga. Tidak juga. Contoh ya, misalnya apakah ketika kamu sholat 100 rakaat per hari lantas ujian fisik kamu udah pasti lulus? Belum tentu ya. Kecuali bapakmu gurunya. Itu pun belum tentu. Itu pun belum tentu. Kan harus melalui MK. Oh enggak. Ya, gimana? Gimana? Harus diubah dulu, Ya gimana? Kebayang nggak Nabi Musa ketika belah lautan itu banyak sekali orang yang saksiin mukjizat visual itu. Mereka terpesona dan yakin itu seumur hidup keinget tuh. Sampai mati dia keinget pasti. Gimana kalau dia punya anak, dia mau nyeritain keimanan dia pada anaknya? Kenapa kamu harus percaya sama Musa? Karena dia udah membelah lautan. Itu tinggi seperti gunung. Ya Allah, keren banget. Ada yang bilang no picture hoax. Mana buktinya? Trailernya mana? Ya kan? Mana buktinya? Ternyata seluruh mukjizat nabi-nabi yang lain itu visually. Dan ketika visually diceritakan jadinya auditory. Mukjizatnya jadi hilang. Al-Quran mukjizatnya dari awal auditory. Mau diwariskan sampai kapanpun itu tetap ada mukjizatnya. Karena kata-katanya di dalamnya gitu auditory. ya. Jadi maknanya, gaya bahasanya. Nah itu dari awal mukjizat udah auditory. Mau ditransfer berapa kali pun sama mukjizatnya. Salah satu yang menarik juga nih soalnya kan tentang makhluk-makhluk mitologi Islam. Apa tuh? Itu kan ada 6 tuh ya. Ada 6 kan, yang burung ababil, terus buruk, betul. Ikan nun. Pertanyaannya sebenarnya makhluk-makhluk ini kemana? Apakah memang dulu ada atau sebenarnya tidak ada atau dulu pernah ada lalu sekarang udah nggak ada? Pertanyaan berikutnya, Ya'juj Ma'juj besok siapa? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu ya. Tapi keturunannya jelas daripada keturunan Yafid bin Nuh. Bisa jadi aku, bisa jadi. Oh iya.